Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Fitrianingsih dari kelas PGSD 2C dengan NIM 202115100032. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran to stay atau dua tinggal dan dua bertamu. Pada penasaran kan? Apa itu model pembelajaran to stay? Oke, langsung saja kita simak video kali ini. Apa sih yang dimaksud model to stay itu? Model pembelajaran kooperatif tipe to stay dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990. Model ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Jadi model ini bisa fleksibel ya teman-teman, bisa digunakan di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan. Model pembelajaran to stay atau dua tinggal dua tamu adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil informasi kepada kelompok lain. Model pembelajaran TSTS memiliki ciri-ciri. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi di dalam satu kelompok itu tercampur-campur ya. Yang ketiga, bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Yang selanjutnya yakni tujuan model pembelajaran TSTS. Menurut Huda pada tahun 2014, model TSTS merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Model ini melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuannya ya. Sekarang kita ke langkah-langkah atau sintaknya ya. Bagaimana sih langkah-langkah atau sintak model pembelajaran to stay ini? Langsung saja. Yang pertama, yakni siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. Jadi dalam satu kelas itu dibagi satu kelompoknya 4 orang ya. Langkah yang kedua yakni setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok yang lain. Langkah yang ketiga, dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Langkah yang keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Tahapan yang terakhir, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Lalu ada tahapan model to stay. Yang pertama itu persiapan. Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah membuat silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan tugas siswa, dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing anggota 4 siswa, dan setiap anggota kelompok harus heterogen berdasarkan prestasi akademik siswa dan suku. Tahapan yang kedua yakni presentasi guru. Pada tahap ini, guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Tahapan yang ketiga, kegiatan kelompok. Nah, pada kegiatan ini, pembelajaran menggunakan lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap siswa dalam satu kelompok. Setelah menerima lembar kegiatan yang berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep materi dan klasifikasinya, siswa dipisah menjadi dua bagian. 2 orang untuk ditinggal yang nantinya akan kedatangan tamu dari kelompok lain, dan 2 anggota lainnya menjadi tamu untuk mencari tahu topik yang diberikan. Setelah selesai dan waktunya sudah habis, anggota yang menjadi tamu kembali ke kelompok asal atau awal
dan mendiskusikan hasil temuannya kepada kelompok asalnya. Tahapan yang selanjutnya yakni formalisasi. Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian guru membahas dan mengarahkan siswa ke bentuk formal. Tahapan yang terakhir yakni evaluasi kelompok dan penghargaan. Masing-masing siswa diberi kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari hasil pembelajaran dengan model TSTS. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi. Nah, teman-teman, model pembelajaran Tuesday ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Yang kedua, kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, belajar berorientasi pada keaktifan. Yang keempat, diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, membantu siswa meningkatkan minat dan prestasi belajar. Tapi ternyata model pembelajaran Tuesday ini memiliki kekurangan loh teman-teman. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Yang ketiga, bagi guru membutuhkan banyak persiapan, baik itu materi, dana, dan tenaga. Dan yang terakhir, guru cenderung kesulitan dalam mengelola kelas. Nah, teman-teman, ternyata semua materinya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.